Assalamualaikum, nama saya Ayu Lisawati. Nomor induk mahasiswa 1520047. Saya dari kelas Hukum Tata Negara B. Virus COVID mulai teridentifikasi pertama kali pada awal Maret hingga sering mengalami kenaikan kasus yang mengakibatkan dilakukannya PSBB. Penghambatan mobilitas dari luar ke dalam negeri dan penerapan protokol kesehatan hingga baru-baru ini disebarluaskannya vaksinasi. Berbagai upaya telah dilakukan agar pandemi COVID ini segera berakhir. Namun, kendati demikian, pandemi COVID masih berlangsung sampai sekarang. COVID-19 menyebabkan diliburkannya sekolah, banyaknya pasien COVID yang masuk rumah sakit, hingga tenaga medis kewalahan dan banyak korban jiwa. Pandemi COVID juga menimbulkan panik bayi. Salah satu sektor yang terdampak oleh COVID adalah sektor pendidikan. Hal ini dapat dilihat mulai dari diberlakukannya pembelajaran jarak jauh terhadap para pelajar, mahasiswa, dan bahkan guru dengan menggunakan metode daring. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang masih buta terhadap teknologi, atau bahkan tidak memiliki akses terhadap penggunaan teknologi tersebut. Kendala kuota dan sinyal bagi masyarakat menengah ke bawah dan terpelosok masih menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Banyaknya tugas pada saat pembelajaran jarak jauh membuat beberapa mahasiswa dan pelajar kewalahan, sehingga mengalami depresi dan mental down. Persoalan itu tidak luput dari bagaimana cara seseorang memaknai suatu keadaan tertentu. Pemaknaan dari setiap orang memang sangatlah berbeda. Namun, bagaimana diri kita dapat menerima atau memaknai kejadian itu sebagai sesuatu peristiwa yang terjadi atas kehendak Allah, dan itu merupakan bahan perenungan bagi diri kita sendiri. Dalam hal ini, tasawuf hadir sebagai ilmu kerohanian bagi umat muslim yang berfokus pada penyucian jiwa yang tidak memandang batas, tempat, dan zaman. Terlebih, pada masa pandemi COVID seperti ini, tasawuf justru menemui masanya, masa paling dicari bagi manusia modern yang haus akan spiritualitas dan lelah akan keduniawian. Ada paradigma berbeda antara orang-orang dahulu dengan orang-orang sekarang dalam memahami atau memaknai zuhud. Menurut orang-orang dulu, yang namanya zuhud itu berarti pergi atau mengasingkan diri, seperti pergi ke hutan, pergi ke gunung, dan sebagainya. Namun sekarang zuhud itu ya tidak perlu pergi ke sana, tidak perlu sampai ke gunung, namun dapat dilakukan dengan menyendiri dalam keramaian. Itu merupakan contoh pengalaman zuhud yang dapat dilakukan tak kala manusia mulai dikerumuni dengan kesibukan aktivitas. Dalam pandemi COVID ini, ada ajaran tasawuf yakni tafakur, yang berarti perenungan fenomena ciptaan Allah melalui mata hati. Proses tafakur membutuhkan kesadaran waktu. Manusia perlu berhenti sejenak dari kehidupan sehari-hari dengan melakukan evaluasi diri. Instrumen yang dipakai dalam tafakur adalah pikiran dan hati. Dengan begitu, manusia mampu mengaktualkan setiap indera dan intuisinya dalam melihat isyarat alam sebagai tanda eksistensi Tuhan. Itu sangat tepat dengan kejadian COVID-19 ini. Manusia dapat merenungkan diri melalui tafakur dan dapat mengasingkan diri dengan sifat zuhud. Pengaplikasian tasawuf itu sangat bermanfaat dikala pandemi seperti ini. Bagaimana cara kita meraih sebuah kebahagiaan di masa pandemi ini melalui tasawuf? Di masa pandemi ini, banyak orang yang tadinya kaya kemudian menjadi miskin. Banyak yang tadinya menjadi pengusaha terkenal sekarang bangkrut. Namun, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dapat diartikan dengan kekayaan atau kemewahan. Kebahagiaan adalah bahagia terhadap pemberian Allah. Akan timbul pertanyaan, bagaimana cara kita menciptakan kebahagiaan dalam situasi dan kondisi, lebih tepatnya dalam masa pandemi ini? Jawabannya adalah
dengan takwa dan ikhlas. Ada dua syarat untuk bahagia. Yang pertama takwa dan yang kedua ikhlas. Takwa itu berarti mencintai Allah dan respek kepada Allah. Kebahagiaan sendiri bergantung pada pemaknaannya. Makanya, walaupun dalam pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap berbahagia. Kebahagiaan dapat tercapai dengan menggunakan kecerdasan spiritual yang kita miliki. Karena puncak kebahagiaan adalah kekayaan batin, dan kekayaan batin itu dapat terobati ketika datang ke rumah Allah. Lalu, bagaimana cara kita meraih sebuah kebahagiaan melalui Al-Quran? Salah satu seni meraih kebahagiaan selain ikhlas dan takwa yakni melalui Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran dan kita mendengarkannya lewat telinga, itu akan menggetarkan batin, dan itu akan memberikan sebuah puncak kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Jadi, sebuah seni meraih kebahagiaan di masa pandemi COVID ini dapat dilakukan dengan memperbanyak beribadah kepada Allah dan membaca Al-Quran. Selain itu, kita dapat menerapkan sifat zuhud, tafakur sebagai perenungan serta evaluasi diri kita dan juga pembatasan sosial kita di masa pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.